Baik, ketemu lagi dengan saya, Linggo gini. Seperti pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah selesai menginstal Anaconda atau Anaconda Navigator di laptop kita, maka kita bisa memulai untuk memprogram Python di laptop kita. Itu kita coba lagi membuka Anaconda kita. Ntar kita cari dulu Anaconda Navigator. Di Anaconda Navigator ini, teman-teman bisa memilih beberapa tools yang untuk menjalankan program Python. Nah, di sini saya akan menggunakan Jupyter Notebook. Di sini saya ada pilihan Jupyter Notebook, kita klik saja launch-nya. Oke, kita tunggu dan kita langsung diarahkan ke Jupyter Notebook. Nah, ini adalah halaman depan dari Jupyter Notebook kita. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada menu file, running, cluster. Di sini juga terdapat beberapa folder-folder yang ada di komputer kita. Kemudian di sini adalah bagian untuk melihat notebook apa saja yang sedang running. Untuk memulai pemrograman Python, kita bisa langsung mengklik button new ini atau menu new ini. Kemudian kita pilih Python 3. Untuk teman-teman ketahui, di sini juga ada bisa kita new text file atau new folder atau new terminal. Sebaiknya sebelum memulai pemrograman Python, kita buat dulu sebuah folder baru untuk menyimpan semua file-file Python kita nanti atau file latihan kita nanti. Kita buat sebuah ini sudah ada ya, sebuah folder baru. Kemudian kita ganti saja, rename saja namanya menjadi latihan Python. Nah, jadi cara untuk rename tadi, kita tinggal klik dari foldernya seperti ini, kemudian kita rename. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah folder di sini. Kita nonaktifkan dulu ini, sebuah folder latihan Python. Baik, kita buka latihan Python kita, kemudian baru kita buat new file, karena di sini kita masih lihat list is empty, jadi masih kosong. Kita buat sebuah file Python kita. Baik, ini adalah lembar kerja Python kita nantinya. Di sini kita bisa mengetik beberapa program atau banyak program yang langsung di halaman ini. Lalu kenapa kita memilih Jupyter Notebook? Ini sebelum kita memulai pemrograman, kita tanya dulu kenapa harus memilih Jupyter Notebook. Saya sudah buatkan satu file presentasi kenapa harus menggunakan Jupyter Notebook gitu ya. Pertama, pemrograman yang mudah melalui browser. Jadi dengan menggunakan browser saja kita sudah bisa langsung membuat program kita. Berbeda dengan pemrograman sebelumnya, kita harus menginstal beberapa IDE atau compiler. Nah, di Jupyter Notebook kita langsung membuat program kita melalui sebuah browser. Lalu code dan outputnya live. Jadi maksudnya pada saat kita membuat kode program dan pada saat kita running, outputnya bisa langsung kita lihat di dalam browser juga. Nah, yang berikutnya adalah karena kemudahannya tadi dengan kesederhanaannya tapi powerful, Jupyter Notebook ini banyak digunakan oleh banyak programmer, data scientist segala macam. Nah, inilah beberapa alasan mengapa kita memilih Jupyter Notebook sebagai media pemrograman kita. Untuk mengetik sebuah atau baris program, kita mengetikkannya di sini, di cell ini namanya. Kemudian contoh sederhana saja, kita membuat sebuah variabel nama dan kita isi dengan misalnya Linggo geni begitu. Nah, artinya kita sedang menyiapkan sebuah variabel. Teman-teman nanti akan banyak belajar beberapa pertemuan ke depan tentang ini. Lalu saat ini kita hanya contoh menggunakan bagaimana membuat program dengan Jupyter Notebook. Kemudian kita tambah misalnya ini
Nah, kemudian kita coba panggil nama tadi atau kita print nama tadi, kita lihat, kita tampilkan begitu. Dan juga kita bisa coba jalankan dulu deh. Untuk menjalankannya, teman-teman bisa menekan tombol Shift Enter di keyboard atau bisa klik Run ini. Oke, sekarang sudah muncul nama di sini, Linggo Geni. Kemudian jika kita ingin juga menampilkan subscribernya atau variable sub ini, kita print juga, kita Shift Enter atau saya coba Shift Enter, akan muncul angka 128. Sedikit sekali baru ya subscribernya. Oh maaf, kalau kita cek ke sini subscribernya baru 281. Wah, kasihan, kecil sekali. Kita coba ada ganti ya. 281 rupanya. 281. Nah, 281. Seperti ini. Kita coba run lagi. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 281. Rekan-rekan sekalian, kita coba cara lain, yaitu print. Kemudian kita ketik nama, kemudian kita akan panggil nama ini berbarengan dengan variabel namanya. Oke, kemudian juga kita akan menampilkan jumlah subscriber gitu ya. Jumlah subscriber. Subscriber. Oke. Kemudian kita panggil variable subscribernya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita coba jalankan script yang ini. Oke, nama Linggo Geni, jumlah subscriber 198. Sepertinya ini kita kasih spasi di sini. Nah, gitu ya. Nah, oke. Tapi sedikit sekali ya, subscribernya 281. Tidak apa-apa, kita komen aja di sini. Print subscribe. Dikit amat gitu ya. Oke. Kita kurung deh seperti ini. Oke, kemudian kita langsung Shift Enter saja. Ya, memang sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, itu dia tadi contoh program sederhana menggunakan Python. Nah, menggunakan Python ya, menggunakan subscriber menu. Jadi salah ngomong. Nah, itu dia tadi contoh membuat program sederhana dengan Jupyter Notebook. Tentunya dengan Python ya. Kemudian kadang di dalam pemrograman kita perlu membuat komen misalnya atau komentar. Biasanya seperti ini. Saya akan memberi komen seperti ini di Python. Komen adalah suatu perintah yang tidak akan dijalankan ya. Saya komentar. Ini adalah komentar. Nah, jika dieksekusi, dia tidak ada pengaruh, tidak akan muncul di dalam program kita. Ada juga Markdown namanya. Di sini kita coba Markdown. Nah, Markdown. Nah, kita bisa membuat seperti subjudul atau judul gitu ya di dalam suatu program kita. Kita coba. Ini bagian atau ini judul gitu ya. Judul, kenapa salah ketik itu? Oke, kemudian sama, kita juga bisa membuat Markdown ini. Kita juga bisa membuat Markdown ini
dengan ukuran-ukuran tertentu. Cara mengeksekusinya, kita juga tekan Shift Enter, maka di sini akan muncul ini judul, gitu ya. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan, kita sudah belajar Markdown. Nah, contoh tambahkan latihan lain, misalnya A sama dengan 100, kemudian B sama dengan 200, maka print A seperti itu. Oh, error. Nah, biasanya kita akan seperti ini. Gitu ya. Print A 100. Bagaimana jika A ditambah B? Tinggal saja ditambahkan print A plus B. Oke. Seperti itu. Nah, itu dia tutorial sederhana bagaimana menggunakan Jupyter Notebook. Nah, nanti kemampuan menggunakan Jupyter ini akan terus berkembang saat teman-teman banyak menggunakan pengetikan program dan melalui contoh-contoh yang ada nantinya di video-video saya berikutnya. Baik, itu saja mungkin contoh cara. Belum, masih ada yang lupa. Ini dia. Kita bisa memberi judul program kita. Nah, di sini misalnya contoh print misalnya ya, contoh print. Nah, saya lupa tadi memberikan bagaimana kita bisa menyimpan atau memberi nama file Jupyter Notebook kita. Nah, oke. Untuk teman-teman ketahui, file ini langsung otomatis tersimpan gitu ya. Jadi pada saat kita tidak perlu Ctrl S atau segala macam file save as atau apa ya, karena save as bisa ya, karena otomatis dia akan bisa disimpan oleh Jupyter Notebook. Baik, itu tadi semua contoh sederhana bagaimana menggunakan Jupyter Notebook. Nah, bagaimana untuk program Python lainnya? Sampai ketemu di video-video saya berikutnya di Python Dash Series. Baik, saya tutup mungkin. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.